As-salata tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Nah, dan penuntut ilmu itu, pengajar ilmu, penuntut ilmu, ahli ilmu, yastaghfiru lahu, dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan, hatta nambah, sehingga bahkan semua apa pekerjaan semut antara lain memintakan ampun bagi ahli ilmu. Nah, jadi luar biasa kita belajar ilmu agama. Belum lagi sini. Abu Dzar, ya Abu Dzar bin. Dulu suka saatan. Di majlis ilmu. La tamassu qalan. La taktubu harfan. Hai Abu Dzar, jika engkau duduk untuk menuntut ilmu, di tempat menuntut ilmu, kau tidak mengganggukan, engkau tidak menulis, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ada yang bilang 100 rakaat. Nah, yang 100 rakaat kita tanpa mengganggunya, apalagi belum menulis. Nah, sekarang mau menjadi kita belajar ada sholat sunat 100 rakaat. Kalau kita belajar nama, saya kan ini mau bahasa dan dia milenial. Nah, jadi ternyata khairul lebih baik bukan sama, lebih baik kita ilmu daripada sholat sunat. 100, ada yang bilang 1000, ada yang sholat sunat 1000 kan? Oh, luar. Maka kalau kita belum bisa 1000 rakaat, maka kita menuntut ilmu. Jangan malas. Ahlul jannati al-jannatu la yanamu qalibuha. Sesungguhnya surga itu tidak hadir orang yang ingin memasukinya. Mau surga? Maka tidak boleh malas. Kalau malas menuntut ilmu, nah terus tidak bisa, tidak taubat, maka belum aja ini dulu ya. Apa kita mulai? Apa itu neraka? Jawab. Apa kata? Neraka artinya api. Coba kita supaya ingat. Kullama nabija juluduhu badalna juludan ghairaha badalnaha juludan ghairaha. Sungguhnya neraka itu apabila orang dibakar setelah kulitnya terbakar, maka akan diganti kulit yang baru. Dia zukur azab
yang masuk neraka itu, orang yang masuk neraka itu, agar orang yang masuk neraka itu agar orang yang masuk neraka itu merasakan merasakan azab atau siksa. azab atau siksa. Paham? Kalau yang masuk neraka setelah dibakar, kalau dia sudah gosong, lagi nih diganti. Coba kita percek, coba cek di percek ya, berapa sanggup membakar di sanggup bakar diri 1 menit? Tidak. Ayo, alhamdulillah nih. Baik, kita mulai, kita akan membaca sejarah. Kita akan membaca sejarah bersama. Nah, coba sekarang baca lagi sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih yakinkan dari dirinya sendiri, bapak ibunya, anak-anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hukum mencintai Rasulullah itu hukumnya wajib. Kalau bisa ngaji, bisa rajin sholat, tapi benci kepada Nabi, bagaimana hukumnya? Haram. Haram. Kalau ada orang walaupun dia berbalik, sholat rajin, sholat puasa rajin, tapi benci Nabi, maka dia masuk neraka. Atau bila min syahid. Maka hukum mencintai Nabi adalah hukumnya wajib. Maka belajar mencintai Nabi hukumnya wajib. Bagaimana sholat hukumnya wajib. Kalau tidak pakai celana bagaimana? Salah atau batal sholat? Berarti hukum memakai pakaian itu hukumnya wajib. Karena kalau tak pakai pakaian maka sholat menjadi batal. Ya. Nah, berarti kita belajar mempelajari tentang sejarah Rasulullah, hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama, menurut ulama yang kuat kan wajib. Halo? Nah, gitu teman-teman. Antara lain kan belajar di sekolah, belajar di PPK, banyak kita belajar kan. Antara lain kita belajar malam ini. Nah, belajar halaman. Halaman? Sampai jam berapa? Ya. Sebagai dengan bahasa yang populer sebelumnya man hafza wa minan nabi Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Muhammad tercinta, maka selanjutnya aku pun membaca merubah syariat Sayyidul Mustafa. Selama Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita berkat cinta Nabi-Nya, kepada kita berkat cinta Nabi-Nya. Silakan Nabi, silakan Nabi, silakan Nabi, Siti Muhammad Nabi, silakan Nabi, silakan Nabi, silakan Nabi, silakan Nabi, silakan Nabi. Nabi Muhammad Amin Qudri Habibin Nabi, Nabi Muhammad Amin Qudri Habibin Nabi, Nabi kita Muhammad utusan Allah, ibunya Aminah ayahnya Abdullah, lahir di kota Makkah al-Mukarramah, wafat di kota Madinah Munawwarah. Waktu ayah Nabi meninggal dunia, 2 bulan dia di kandungan bunda. Siti Maryam Aisyah sedang dalam berjalan waktu kelahirannya, ia terlahir bersih tanpa kotoran. Nabi Adam Idris Nuh Ibrahim, Nabi Ismail Musa Isa pun datang, lahirnya sang Ibrahim. Sang Nabi terlahir pada tahun gajah, saat Raja Abraham menyerang Ka'bah, malam seminggu alas menurut tanggalan bulan Qamariyah, terlahir yatim bersujud dan ikhtiar, menunjuklah Ibrahim air Zamzam, bintang besar tanpa burung berkicauan, cahaya Nabi
lancar terang benderang, cahaya Nabi berpancar terang benderang, silakan Nabi, 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 silakan Muhammad Amin Putri Habibin Nabi, silakan Muhammad Amin Putri Habibin Nabi, kembali seketika padamlah api majusi, walau 1000 tahun sudah menyala, bergoncang istana Romawi dan Persia, bergerak piring rokok sujud berharap, tanpa rasa letih undang mengandungnya, tanpa rasa sakit juga menyayangnya. Hari menjaga berikan, bila izin pencuri pasti lebarnya, mengembalakan di masa kecilnya, pada kami dan petang dengan sabarnya, matahari kering mengalir mimpinya, pohon kurma kering pun berbuah juga, pohon kurma kering pun berbuah juga. Silakan Nabi, 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 silakan Muhammad Amin Putri Habibin Nabi, silakan Muhammad Amin Putri Habibin Nabi, dan sebab dunia maulid Rasulullah, Agadil menghancurkan Raja Abraham, pasukan berbanyak yang menyerang kawan, demikian juga suruh sungai sawah, hewan-hewan Quraisy juga berbicara,
juga tidak ada. Air melahirkan lelaki semua. Kakek Nabi bernama menamakannya dengan nama Muhammad. Sedang ibundanya menamakan Muhammad. Ibrahim dulu gelarnya masyarakat. Ibu susuan Nabi Siti Halimah. Berharap tinggi kekurangan beramal. Walau kehidupannya sangat susah, bersusah Nabi rezekinya melimpah. Saat umurnya genap 5 tahunan, dibawalah dia kembali ke Makkah. Diserahkan langsung ke Bunda Aminah. Dia menikah berumur 25. Umur nikah 5 bukan bangsa. Menjadi Nabi 40 usia. Umurnya 63 dan wafat umurnya 63. Sidanan Nabi, 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 sidanan Nabi. Muhammad Amin Putri Habibin Nabi. Siti Muhammad Amin Putri Habibin Nabi. Di akramir rusuli, di akramir rusuli, di akramir rusuli. Fakunna akramal umam. Disebabkan mengikuti menempel ditakdirkan menjadi umat Nabi yang paling baik, Nabi yang paling mulia, maka kita ditakdirkan Allah menjadi umat yang paling mulia. Kita walaupun tidak terlalu jatuh, walaupun ada yang seperti apa tulisnya,
Tetapi kalau dijadikan umat Rasulullah, maka itu adalah orang yang terbaik. Hah? Siapa yang akan pertama hari masuk surga? Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Siapa orang yang pertama kali melewati Siratul Mustaqim? Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Hah? Kita bersyukur. Wah, jangan kita cepat marah. Jangan cepat. Jangan cepat kalau jangan cepat gila. Karena kita menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik. Nabi kita lahir dalam keadaan suci, disunah, sudah kita. Nabi kita lahir dalam keadaan memancarkan cahaya. Sungai sawah yang dipuja-puja orang Irak itu menjadi kering. Api yang disembah oleh orang Majusi 1000 tahun menjadi panas. Karena akhirnya Rasulullah, setan-setan berteriak. Kenapa? Karena merasa rugikan. Jadi hal itu isinya di antara lain. Pohon kurma yang tidak berbuah menjadi berbuah. Kalau di suatu tempat rajin dibacakan salawat, maka tempat itu akan menjadi subur. Yang subur dengan rahmat, atau subur dengan air, atau subur dengan kasih sayang. Coba ikuti lagi. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Bisa menyebut orang soleh. Bisa menyebut para wali. Maka rahmat Allah akan turun. Bagaimana? Tidak. Jakarta. Sayyidul Awliya. Maka bagaimana jika yang kalian sebut-sebut adalah rajanya orang soleh, rajanya para wali, Rasulullah. Yaitu Rasulullah. Kalau kita sebut orang soleh, para wali, rahmat Allah akan turun. Maka bagaimana kalau yang kita sebut-sebut adalah rajanya orang soleh, yaitu yang kita sebut-sebut adalah Rasulullah. Maka tentu rahmatnya akan luar biasa. Ida Ja'al Umar Harus syaitan. Ida Ro'as syaitan Zilal Umar Harus syaitan. Apabila bayangan Sayyidina Umar dilihat oleh setan, maka setan kabur. Maka ibadah hadaran Nabi ila qalbi. Maka bagaimana? Kalau seandainya Nabi Muhammad hadir pada hati, maka setan tentu kabur dari hati. Jadi kenapa kita memasang foto orang soleh? Karena alasan ulama kita melihat bayangan kita, nyerina bayangan rindu Sayyidina Umar, setan kabur. Makanya guru-guru kita membolehkan kita memajang foto-foto orang soleh, foto belakang. Lalu ada setan kabur.
Baru ada setan dalam hati, lihat foto ulama kita menjadi menang. Nah, jadi itu manfaatnya ada foto-fotonya orang soleh. Kalau foto-fotonya orang yang jelek, wah jelek lagi nanti. Fotonya misalnya ayam tidak pakai celana, misalnya dia apa? Fotonya Superman, celana dalamnya juga, ya. Kenapa Superman celana dalamnya juga? Kalau ada penjahat, oh siapa ya? Lupa dia saking encongnya, celana dalamnya juga. Yang punya bercanda. Jadi kalau kita sering melihat orang soleh di hati kita, maka setan akan kabur. Maka siapa yang sering mengingat orang soleh di hatinya, pasti menjadi anak yang soleh. Dan nanti akan menjadi orang yang dijadikan masuk kalau dia cinta. Itu satu. Al-mar'u man ahabba seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Siapa namanya? Kalau ini cinta mati sama ayamnya, nah itu akan ngumpul sama ayamnya, ya. Kalau ini namanya Hendra, cinta mati sama Turbo, Turbo Turbo. Kalau selalu cinta sama pemain bola, hati-hati nanti dikumpulkan sama pemain bola. Maka tidak boleh terlalu cinta sama selain umat Islam. Sama kita harus paling cinta kepada Rasulullah. Dan orang-orang mau dibangkitkan bersama Rasulullah, maka jadikan Rasulullah yang paling kita cinta. Mau dibangkitkan sama Maulana Syekh, maka cintai Maulana. Gimana caranya cinta? Harus kan? Nah, al-mahabbah minal ma'rifah. Kita cinta Kenapa Bapak Ina sama Bapak Mama saling cinta? Karena itu pernah kenal. Maka kita harus kan kenal sama ulama. Berapa ulama yang terima? Ulama. Siapa namanya? Ya. Contohnya, maka kenapa kita membaca ini syair, kita membaca berzani, kita membaca sejarah Rasulullah agar kita cinta. Apa ciri-ciri cinta? Apa ciri-ciri cinta? Man ahabba syai'an kasura siapa yang mencintai sesuatu pasti akan sering mengingatnya, pasti akan sering menyebutnya. Sering menyebut sering menyebut anak orang. Oh, ini bukan orang. Jadi sering menyebut bakso, sering menyebut apa yang sering disebut ayam goreng. Oh, berarti cinta ayam. Setiap yang di kullu ma dzakarnahu bahwa fi lisanina au fi qalbina au fi zihnina setiap apa saja yang kita sebut maka ia
sedang ada di lisan kita atau di pikiran kita atau di hati kita. Kita sering menyebut yang baik-baik, berarti di lisan kita sedang ada yang baik. Kalau kita sebut yang baik-baik, maka di hati kita sedang baik. Kalau kita gosip orang di apa? Di lisan kita sedang berapa? Maka kalau kita menyebut Rasulullah di hati lisan kita, maka di lisan kita sedang baik-baik. Ayo maju tanya. Maka sering-seringlah menyebut Rasulullah dan orang-orang soleh agar sebagai bukti cinta. Kalau kita cinta mereka, maka kita akan dilanjutkan nanti bersama mereka. Sudah ngantuk? Sebentar ya, tinggal sebentar. Halaman 'alaihi wasallam.
dengan kami berdoa pada Rabbul Izzati bisa berdiri dan berani dan mengabari pada sang Nabi untuk mencari ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim bari hasiran wajah sang bagi amin istri dan murni Kisah siapa? Di mana tinggalnya? Dia jauh bukan Yaman? Jauh. Kita pakai sepeda Yaman sambil kerja jauh. Tetapi Amir itu melihat cahaya Rasulullah. Padahal tempatnya jauh. Siapa yang mengabarkannya? Berhala yang dia sembah bahwa telah lahir. Nah, dia sudah menyembah berhala itu puluhan tahun supaya anaknya sembuh. Tetapi ternyata anaknya tidak sembuh. Baru dia lihat cahaya itu saat Rasulullah SAW lahir dan diberitahu oleh berhala. Maka dia peringati lanjutnya Rasulullah SAW itu, dan Rasulullah SAW meminta Amir bertawassul, meminta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Maka anaknya Amir
itu bermimpi berjumpa Rasulullah, bermimpi berjumpa Nabi. Karena bermimpi berjumpa Nabi belum. Ada yang terbalik. Pernah mimpi basah lah. Oh mimpi basah bisa ya. Oh mimpi Nabi kawan. Nah, maknanya apa? Sesuatu yang sering kita pikirkan di hati maka dia akan bisa masuk ke dalam mimpi. Maka usahakan yang sering kita jangan sampai mati, usahakan sebelum kita sering-sering mengingat Rasul sehingga masuk ke dalam hati dan beliau datang melalui mimpi. Tahu bunga? Tahu bunga? Tahu lalat? Bunga, ada lalat, ada kotoran sapi. Nah, kotoran sapi. Apa yang ada kelikit itu akan ke bunga atau kotoran sapi? Bunga atau kotoran sapi kelikit. Berangkat itu tempat orang baru atau tempat orang baru? Iya. Kelikit akan menuju yang baru. Tatkala kita tidur, kalau hati kita harum, maka siapa yang akan datang? Orang-orang soleh yang ada di dalam mimpi. Kalau hati kita yang jelek-jelek, maka yang datang buruk ya, bodoh. Siapa yang jelek-jelek ya? Lalu yang datang pocong mungkin ya, yang datang gendruwo ya, karena yang di hati kita harus agar kita tidur hati kita yang baik agar yang datang adalah orang-orang. Maka kalau mau menjadi orang didatangi orang-orang soleh, perbaiki dulu hati. Maka kita akan menemukan banyak orang soleh. Kita akan menemukan banyak orang. Jadi perbaiki hati anak-anak. Nanti kalau di hatinya banyak orang soleh, coba ikuti. Asyabus solih. Kaba'di malaikati. Para pemuda. Para pemudi. Yang soleh. Makan. Seperti malaikat. Mau jadi seperti malaikat? Adalah orang-orang soleh. Itu dikatakan di dalam instruksi kata Allah, kalau ada pemuda yang baik, yang tidak pergaulan yang bebas ya. Kalau ada pemuda yang soleh dan baik-baik dan ngaji, maka itu seperti malaikat. Nanti di akhirat akan bercahaya. Maka bersyukur pemuda, anak sekolah, pemuda, anak-anak, adik-adik yang rajin mengaji, yang istiqomah mengaji. Mau mengaji atau mengaji? Iya. Lupa besok lagi. Jangan dulu melari. Ngaji dulu, mengaji baru. Iya. Jadi istiqomah malah. Ya. Nah, pertanyaannya sebelum kita sholat, Rasulullah SAW sudah kalau kita jarang berjumpa dalam mimpi, berjumpa ulama kita jarang, maka hadirkanlah Rasulullah SAW itu di dalam hati, ucapan kita atau di dalam perbuatan. Hadirkan Rasulullah di dalam perbuatan kita. Apa maknanya? Kalau kita makan pakai tangan kanan, kenapa? Karena Nabi mau makan pakai tangan.
Kalau ketemu sama teman kita ucap salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kalau ketemu sesama teman sama Islam pasti ucap salam. Kenapa ketemu teman kita ramah? Karena Nabi kalau ketemu sama sahabat beliau ramah. Halo? Ada yang ketemu sama teman ramah? Hadirkan itu akhlak Rasulullah. Kalau berjumpa sama teman kita yang lebih dulu meraih tangan untuk salaman. Kalau kita salaman sama orang kita jangan kita kemudian kita cuek, ya. Nanti kita kita ramah. Al-basyashatu khairun minal qira. Bermuka ramah, menyapa orang dengan ramah, lebih baik daripada memberikannya jaman, tetapi tidak ramah. Maka bagaimana? Jikalau kamu datang wa anta dhahirun, sementara engkau menjamunya sambil tertawa. Ada siapa namanya? Rasul datang ke rumahnya Andra, disediakan dia jajan. Dia tanya dulu bukan apa jajannya ada tapi bisa makan. Iya. Lalu, tidak semua diambil. Maka kalau nggak ada itu minimal benar gimana salah. Itu sun. Bukan ini maksudnya ya, tapi itu nanti kalau di ya kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca akhlak Rasulullah SAW baru kita sholat isya. Sholat isya. Halaman. Nah, halaman sini 68. Ini 68. Akhlak Rasulullah. Nah, bersahabat, berakhlak. Sudah. Kita baca sambil membaca sholat. Sekarang baca dulu. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi surga itu dan kenikmatannya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang sering mengucapkan salawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Paham? Inna awlan nasi billahi inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat sama Nabi di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat. Makanya kita
sambil menjawab sholat. Yang bersalah pada
Baru jam 8. Oh iya, 8 sampai jam berapa? Ada tiket. Oh iya, gimana? Kalau saya sampai subuh ya. sampai subuh. Illa wahid. Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit atau sudah? Illa wahid kita. Wahid. Oh iya, wahid. Al-Gina. Al-Gina. Oh, subhanallah. Jadi misalkan kalau berjumpa sama teman, usahakan salam atau jabatan, maka di saat itu kita sedang bersama Rasul. Sunnah Rasulullah, kita sedang mengamalkan hadis. Siapa orang man hafizoh, man hafizoh ada ummati arba'ina hadisan sayu'atu fi zumratin atau kama qala Nabi siapa orang yang menghafalkan yang mendengar hadis sunnah Nabi 40 maka akan dibangkitkan sama bulan. Jadi usahakan sudah berapa? Kalau berjumpa malam 1 hadis. Amal kalau terdapat 1 hadis. Ya, amalkan minimal 40 hadis.
Mana hadis yang kita hafalkan, yang kita praktik. Kalau misalnya ketemu, kalau kita berbicara sambil tersenyum, Rasulullah SAW berbicara sambil tersenyum. Kalau kita bicara sambil tersenyum, sambil tersenyum, oh saya ingat Rasulullah. Maka dapat berapa hadis ya? 2 hadis. Iya. Jadi senyumnya yang tidak fitnah ya. Jangan cewek senyumnya siap. Ya. Senyum yang indah seperti Rasulullah SAW. Nah, itu betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaya di mana ya? Perhatikan tuh. Ini 90. 90 itu. Oh iya, Ustaz. Gimana cara Rasulullah menunjuk pakai 2 jari. Pakai jempol, pakai ini atau bagaimana? Gimana caranya Rasulullah makan pisang? Gimana caranya Rasulullah menunjuk? Ya, baca di sini. Kita baca apa di bawahnya. Nanti cari sendiri di sini ya cara Rasulullah menunjuk ayat agar Rasulullah itu menunjuk menggunakan semua jari. Itu sunnah. Jangan menunjuk pakai kiri, jangan menunjuk. Misalkan jangan sering menunjuk pakai. Kalau mau sunnah, misalkan dia kalau penting ya biasa pakai tunjuk kan. Tapi kalau mau pahala sunnah, oke, semua. Nanti gambar kiri. Gambar kiri. Kalau begini juga itu Saniko. Gimana cara Rasulullah menunjuk? Boleh menunjuk pakai semua. Ya, nanti lama-lama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala semoga halaman sambil jalan yang baru. Allah benar. Nah, Rasulullah SAW kalau berbicara sambil tersenyum. Nah, kita baca sambil tersenyum. Karya kita coba. Mungkin bisa kita tersenyum 5 menit ya. Ayo baca. Belajar. Bukan gila ya, tapi belajar supaya kita bisa tersenyum. Nanti kalau meninggal, kalau sering senyum maka kalau orang sering menyebut isi gawah, sering dia sebut isi gawah. Kalau sandalnya hilang maka keluar isi gawah. Nyemot. Tapi kalau orang yang sering berzikir, kalau ada orang sering berzikir, tiba-tiba karena dia sama batu apa yang keluar? Kalau orang yang sering berkata-kata kotor yang keluar apa ya? Maka orang yang sering tersenyum kalau meninggal dijatuhnya nyawa diambil maka akan tertawa. Karena apa biasa dari karena manusia akan meninggal sesuai kebiasaan. Ya, halo. Manusia akan meninggal sesuai kebiasaan. Itu biasa. Nah, jadi kesehatan kita meninggal dalam keadaan baik, Pak. Gimana caranya? Biasakan berbuat yang baik, Pak. Jangan kita kejip. Allah ya, kita lanjut ya.
kita baca sambil tersenyum supaya adik-adik ya. Kalau waktu kita kan sudah anu ya. kita yang ya kita satu lagi apa? Yang dilalui pernah dikaburi dikarungkan kotoran oleh orang yang bisa jauh kaki sana ikut mencari yang itu alasan kami dewasa tidak iman abada malam habibi kafarin qalbi kulli Ini kisah banyak kakak tidak punya dasar dan pengarangnya ulang. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa baca doa ini? Hasil nanti kalau beliau keluar dari majelis, keluar dari seperti ini, baca doa ini. Manfaatnya apa? Kalau kita pernah mengerjakan yang salah, misalnya saling betul atau apa, maka diampuni Allah dosa kita selama ada di majelis. Kalau kita baca doa ini, subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat